Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 654. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan balai pengobatan kuno Anda tidak bisa mendapatkan pil Huang Guyiki, tetapi juga berani menipu orang tua ini. Hari ini lelaki tua ini datang ke sini untuk menghancurkan balai pengobatan kuno Anda, untuk membalaskan dendam Ouyang Cheng, kata Peng Bukun. Setelah mengatakan itu, dia kemudian melambaikan tangannya ke beberapa ahli bela diri alam suci bumi di belakangnya. Kemudian Peng Bukun berkata, "Bunuh anak ini, bunuh semua orang di sebelahnya." Melihat itu, Qin Chen mencibir, kemudian Qin Chen melambaikan tangannya. Segera lusinan bendera formasi dilemparkan. Seketika formasi jebakan tingkat atas dan formasi pembunuhan langsung dibangkitkan. Nah, kurasa kamu masih seorang master formasi. Tidak heran kamu begitu percaya diri, Peng Bukun mencibir. Saat ini dia sudah mengerti mengapa Qin Chen begitu percaya diri. Ternyata pihak lain berpikir bahwa dengan mengandalkan formasi, dia bisa menjebak dirinya. Konyol. Anak ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan menakutkan dari tahap tengah alam suci buminya. Formasi tingkat panah juga ingin menjebak orang tua ini. Terlalu naif, kata Peng Bukun. Sebatang emas tiba-tiba muncul di tangannya dan itu langsung didesak dan langsung menghantam formasi. Dari sudut pandang Peng Bukun, mematahkan formasi tingkat panah itu sangat mudah. Namun ketika batang emas itu menghantam formasi itu hanya bergetar sesaat dan sebelum akhirnya kembali menjadi tenang. Melihat itu, Peng Bukun tiba-tiba kaget. Bagaimana ini mungkin? Kemudian Peng Bukun menyadari bahwa formasi ini memiliki tingkat yang cukup tinggi. Sekarang Peng Bukun tidak lagi memiliki ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Dia tidak menyangka balai pengobatan kuno akan memiliki master formasi tingkat tinggi. Tidak, aku harus menghancurkan formasi ini dengan cepat, kata Peng Bukun. Peng Bukun tiba-tiba menyemburkan api dari seluruh tubuhnya. Dan aura panas yang menghanguskan langsung bertahan di seluruh ruang. Dia ingin menerobos formasi besar di sekitarnya. Akan tetapi sebelum serangannya itu jatuh, seluruh formasi besar tiba-tiba bergetar. Seketika cahaya mengerikan yang hampir tidak bisa dia tangkap mengelilinginya, memberinya rasa ancaman yang kuat. Tidak, ini bukan hanya formasi jebakan, tetapi juga formasi pembunuhan. Tidak baik, keringat dingin muncul di punggung Peng Bukun. Namun Peng Bukun tidak bisa berpikir terlalu banyak. Api di tubuhnya bergetar, baju besi api merah muncul di tubuhnya. Dan pada saat yang sama, cahaya mengerikan itu menghantam tubuhnya. Namun itu dapat ditahan oleh Peng Bukun. Selanjutnya formasi 10.000 iblis suci dikombinasikan dengan formasi pembunuhan dan formasi jebakan. Ditambah dengan cahaya pedang pembunuh yang tak ada habisnya. Semua itu dengan gila menyelimuti Peng Bukun. Namun itu semua dapat ditahan oleh Peng Bukun. Melihat itu, Qin Chen menghela napas sedikit. Para ahli di tahap tengah alam suci bumi memang kuat. Formasinya mampu membunuh orang-orang kuat di puncak tahap awal alam suci bumi. Tetapi ketika berhadapan dengan prajurit di tengah alam suci bumi, itu tidak cukup. Bahkan Qin Chen dengan cahaya pedang yang mengandung aura pembunuh yang menakutkan tidak bisa menimbulkan kerusakan fatal kepada Peng Bukun. Namun Qin Chen tidak khawatir. Setelah Sang Gukong dan yang lainnya membersihkan 7 seniman bela diri alam suci bumi yang tersisa, mereka akan datang untuk membantunya menangani Peng Bukun. Ah, tidak! Teriakan terdengar. Peng Bukun mendengar teriakan itu dengan jelas. Dia tahu bahwa itu dari orang-orang yang dia bawa. "Tuan Jai, selamatkan aku!" Suara ketakutan terdengar. Peng Bukun menoleh ke kiri dan ke kanan. Saat ini Qin Chen mengintegrasikan formasi ke dalam teknik pedang. Dan segera itu dapat meningkatkan kekuatan Qin Chen. Dan itu seketika langsung dapat melukai Peng Bukun. Peng Bukun terkejut. Dia tidak pernah menyangka puncak tahap air alam suci panah bisa melukainya yang merupakan tahap tengah alam suci bumi.
Tidak peduli seberapa kuat ahli di puncak alam suci Pana, tidak peduli seberapa kuat pedang itu sebenarnya tidak mungkin menyakitinya. Tapi hari ini pemuda dari balai pengobatan kuno ini melakukannya. Monster macam apa orang ini? Hati Peng Bukun menjadi semakin gelisah. Saat ini Qin Chen juga menghela napas dalam. Meskipun ilmu pedangnya sendiri sangat kuat, tetapi kerusakan yang ditimbulkan kepada tahap akhir alam suci bumi itu terlalu sedikit. Kecuali jika dia menampilkan pedang karat misterius untuk merangsang kekuatan mengerikan di dalamnya. Namun Qin Chen tidak bisa melakukan itu. Qin Chen selalu curiga bahwa pedang karat misterius itu memiliki hubungan dengan surga. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Sepertinya aku harus menerobos ranah alam suci bumi secepat mungkin, kata Qin Chen matanya dingin. Dan pada saat yang sama dia mendorong cahaya pedangnya. Tanda ilahi pembelah langit juga ditampilkan. Tanda pembelah langit adalah jurus paling kuat yang bisa dia kendalikan di tanah telarang. Dan itu juga adalah salah satu keahlian uniknya selain pedang karat misterius. Segera, kekuatan magis luar angkasa yang menakutkan seperti pusaran air itu langsung menyapu ke arah Peng Bukun. Saat ini Peng Bukun yang masih cemas memikirkan cara untuk melarikan diri dari formasi ini. Dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri dan kemudian meraung. Kekuatan magis macam apa ini? Kata Peng Bukun. Dia nampak terluka. Ketika Qin Chen melihat ini, dia sangat gembira. Tanda pembelah langit ini sangat kuat. Dan dia tidak dapat membayangkan bahwa kombinasi aturan formasi dan ruang dapat menyebabkan efek seperti itu. Meski Peng Bukun hanya terluka ringan, selama dia bisa melukai lawan terus-menerus, dia bisa memenggal kepalanya sedikit demi sedikit. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya lagi dan tiba-tiba tanda pembelah langit kedua dan ketiga menyerbu dengan panik. Sial, bocah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menerobos formasimu? Peng Bukun merasakan krisis hidup dan mati, dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia kemudian memuntahkan esensi darahnya. Dalam krisis, Peng Bukun merasa putus asa. Dia membakar asalnya dan melihat arus udara berbentuk naga berputar di sekelilingnya, mencoba naik ke langit. Di saat yang sama, api keemasan juga menyelimuti tubuh Peng Bukun. Peng Bukun meledakkan pukulan dan kekuatan tak berujung terkonsentrasi kepada satu titik dan meledakkan formasi sekaligus. Boom! Formasi bergetar dan langsung hancur. Adegan di sekitar yang awalnya kabur sekarang terungkap dengan jelas. Pada saat ini dalam formasi besar 7 master alam suci bumi yang tersisa dari Gupangjai, 2 telah mati dan 5 lainnya semuanya terluka. Nampak sangat malu. Melihat formasi itu telah dihancurkan, Sang Gukong, master pengobatan kuno, dan Ai Ansun semuanya tampak terkejut. Tetapi 5 ahli dari Gupangjai kuno yang masih hidup semuanya menunjukkan ekstasi dan bersemangat. Mereka berharap pemimpin Gupangjai kunonya, Peng Bukun, akan dapat mengalahkan Qin Chen dan menyelamatkan mereka. Chen Xiao, kata master pengobatan kuno, dia nampak cemas. Sial, aku tidak menyangka ahli tahap tengah alam suci bumi ini begitu kuat. Tetapi tidak apa-apa, formasi jebakan rusak. Namun, formasi 10.000 iblis suci dan formasi pembunuhan masih ada, kata Qin Chen. Qin Chen terus menampilkan tanda pembelah langit dan melawan Peng Bukun. Dan di saat yang sama Qin Chen juga merilis teknik rahasia guntur. Segera beberapa klon guntur muncul. Teknik rahasia klon guntur. Tidak, mengapa napas ini begitu mengerikan? Kata Peng Bukun, kulit kepalanya mati rasa. Kemudian dia langsung menembak, mengetahui klon Qin Chen ini. Tetapi itu hanyalah klon Yuan Suci sederhana, yang hanya ada satu gerakan pembunuh yang nyata. Selama tubuh utama ditembus, semua klon yang tersisa akan dihancurkan. Sekarang tidak ada formasi jebakan. Dia tidak percaya anak di depannya ini bisa menghentikannya. Selama dia membunuhnya, formasi pembunuhan yang tersisa semuanya akan hancur. Bunuh! Peng Bukun mengeluarkan trik rahasianya. Matanya merah dan dia menyerang ke arah Qin Chen dengan kejam. Sementara di sisi lain, tubuh Qin Chen penuh dengan guntur. Tubuh suci abadi juga didesak secara ekstrim. Aturan ruang, aturan pembunuhan, ranah pedang tertinggi, tanda pembelah langit, kekuatan jiwa, dan formasi 10.000 iblis suci juga didesak hingga ekstrim. Dan Qin Chen menyapu ke arah Peng Bukun.
Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan. Boom! Setelah tabrakan Qin Chen dan Peng Bukun, keduanya mundur dan memuntahkan seteguk darah. Chen Xiao, Tuan Jai, semua orang berseru. Baik Qin Chen maupun Peng Bukun, keduanya mundur. Dan di bawah pukulan yang mengerikan ini, mereka berdua tak tertahankan. Namun di saat Qin Chen mundur, tiba-tiba kehampaan melintas. Itu adalah Ai Ansun. Dia berdiri tidak jauh di belakang Qin Chen. Namun di saat ini, tiba-tiba dia menunjukkan jejak kengerian yang melintas di matanya. Sosoknya melesat dalam formasi. Dia benar-benar datang tepat di belakang Qin Chen dan kemudian melayangkan pukulan ke arah Qin Chen. Mati! Ai Ansun meraung dengan wajah yang mengerikan dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Adegan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan semua orang. Dan tidak ada yang menyangka bahwa pemuja balai pengobatan kuno Ai Ansun tiba-tiba akan menyerang ke arah Qin Chen. Sun Tua, kamu, hentikan! Master pengobatan kuno Sang Gukong. Mereka berdua nampak marah dan berteriak. Bahkan Qin Tinting yang memperhatikan pertarungan dari luar formasi juga nampak menunjukkan ekspresi kemarahan. Dia ingin pergi untuk menyelamatkan Qin Chen, tetapi tidak ada waktu. Ai Ansun sudah dipersiapkan sejak lama. Itu sama sekali bukan motif sementara. Hahaha, kalian semua tidak akan bisa memikirkannya kan? Ai Ansun ini sudah menjadi anggota dari Gupangjai kunoku. Kata Peng Bukun, dia tertawa terbahak-bahak dengan darah yang merembes dari sudut mulutnya. Tetapi nampak dia sangat bersemangat. Kekuatan balai pengobatan kuno berada di luar dugaannya. Tetapi dia bukannya tidak siap. Dia telah menyimpan seorang anak gelap di dalam balai pengobatan kuno. Saat ini Ai Ansun yang telah bersiap untuk waktu yang lama, tinjunya menyerang. Dan tidak ada waktu bagi Qin Chen untuk bereaksi. Dan tinjunya itu langsung menghantam tubuh Qin Chen. Chen Xiao. Mata Qin Tinting dan yang lainnya nampak berwarna merah dan mereka berteriak dengan cemas. Hahaha. Peng Bukun dan yang lainnya tertawa. Tetapi Ai Ansun tidak tertawa. Karena dia mendapati setelah tinjunya jatuh, tiba-tiba tubuh Qin Chen berubah menjadi sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian menghilang. Aku tahu kamu punya masalah. Aku selalu memberimu kesempatan. Aku tidak berharap kamu akan menjadi anjing dari orang luar. Dalam kehampaan suara dingin terdengar. Mendengar itu Ai Ansun nampak kaget. Dia kemudian bersiap untuk bertahan. Namun sebelum dia punya waktu untuk bertahan, sosok Qin Chen telah muncul di belakangnya. Dan Qin Chen langsung melayangkan pukulan ke arah Ai Ansun. Mati! Qin Chen meledak dengan pukulan, meraih Ai Ansun dalam sekejap. Tanda pembelah langit berisi tinju pembunuh. Dan juga dikombinasikan dengan kekuatan guntur itu dengan gila-gilaan menimpa Ai Ansun. Tidak ada jurus Ai Ansun yang dapat menahan pukulan penuh Qin Chen. Boom! Seketika di bawah pukulan Qin Chen, Ai Ansun langsung berubah menjadi abu. Ai Ansun, tahap awal alam suci bumi itu benar-benar dibunuh hanya dengan satu pukulan. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Sekarang giliranmu, kata Qin Chen. Dia melangkah maju. Matanya tertuju kepada Peng Bukun dan dia melayangkan serangan. Pergi. Peng Bukun merasa ngeri. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Dia telah kehilangan hati untuk melawan dan dia harus melarikan diri dari sini karena lukanya serius. Apakah kamu ingin pergi? Mata Qin Chen dingin. Niat membunuhnya meroket. Dan pada saat terakhir, dia diam-diam mendesak asal-usul waktu. Kekuatan waktu. Boom! Akhirnya Qin Chen menunjukkan kekuatan waktu yang paling menakutkan. Seketika tindakan pelarian Peng Bukun tertunda tanpa batas. Dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya secara instan. Kekuatan waktu yang dahsyat seperti sungai pasir memenjarakan Peng Bukun. Dan di saat yang sama Qin Chen juga melayangkan pukulan. Pukulan Qin Chen ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan pukulan itu langsung menghantam tubuh Peng Bukun. Seketika Peng Bukun menjerit. Tubuhnya meledak, semburan api keluar dari tubuhnya. Api keemasan membumbung ke langit. Peng Bukun berlumuran darah dan anggota tubuhnya terluka sangat parah. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia menatap Qin Chen dengan marah, penuh kebencian dan juga penyesalan yang tak ada habisnya.
Dia tidak menyangka bahwa Qin-Chen dari Balai Pengobatan Kuno ini akan begitu kuat. Dia adalah ahli teratas di tahap tengah alam suci bumi yang bermartabat, tetapi akan berakhir seperti ini. Terutama pukulan terakhir Qin-Chen yang membuat pikirannya membeku dan dia merasakan gangguan waktu. Kekuatan magis macam apa ini? Saat ini Peng Bukun tidak berani memikirkan asal-usul waktu. Saat ini dia hanya menyesal. Dia menyesal karena telah datang ke Balai Pengobatan Kuno. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.